Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Gunawan Denita Eka Putri, NIM 230101119130083. Saya berasal dari kelas PTUP. Sekarang saya akan menjelaskan organ eksterior unggas. Bagian eksterior yang pertama yaitu jengger yang terdapat pada kepala ayam, lalu terdapat cuping pada bagian bawah telinga ayam, dan terdapat pial di bagian bawah rahang. Terdapat paruh, lalu terdapat sayap dan bulunya berwarna putih, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari luka dan infeksi karena gisetan, sebagai sarana untuk terbang, dan sebagai reseptor dari luar. Selanjutnya terdapat cakar yang tertutup sisik berwarna kuning. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu gunting, pisau, dan sarung tangan. Selanjutnya kita akan mengamati organ interior ayam. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita memotong leher ayam menggunakan pisau. Lalu kita mencabuti bulu-bulu ayam seperti ini, dan kita potong bagian dadanya ke atas seperti ini. Saya akan menjelaskan organ interior unggas. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ pencernaan pada unggas. Yang pertama, makanan akan masuk melalui paruh, lalu melewati esofagus, menuju ke proventriculus di mana makanan dibasahi dan dicerna oleh HCl dan enzim pepsin. Di sini, lalu menuju ke gizzard atau ventriculus dicerna secara mekanik dengan grit, lalu menuju ke usus halus atau duodenum di mana terjadi pencernaan dan penyerapan, lalu menuju ke cecum, mencerna serat kasar, lalu menuju ke usus besar, menyerap air, lalu ke kloaka. Selanjutnya organ pernafasan dimulai dari hidung, di mana masuknya udara, kemudian melewati katup pemisah yang disebut glotis, ke laring, lalu ke trakea, di mana terdapat silia untuk mencegah benda asing masuk, lalu ke bronkus, paru-paru, ke bronchioles, dan ke alveolus, di mana terjadi pertukaran oksigen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada unggas betina. Pertama, terdapat ovarium sebagai pembentuk sel telur, lalu terdapat oviduct di mana terdapat infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum berfungsi sebagai penerima sel telur, magnum berfungsi sebagai sekresi albumin untuk putih telur, dan isthmus sebagai pelapis membran sel pada bagian luar putih telur. Lalu terdapat uterus untuk membentuk gerabang telur, lalu terdapat vagina sebagai tempat semen berdeposit, dan terakhir terdapat kloaka sebagai keluarnya telur. Organ yang pertama yaitu testis, terdapat sepasang berwarna kuning dan sebagai penghasil sel sperma. Selanjutnya yaitu epididymis yang terdapat pada testis untuk mengeluarkan sel sperma. Selanjutnya yaitu vas deferens yang merupakan saluran yang menghubungkan testis dengan organ kopulasi. Selanjutnya terdapat organ ekskresi yaitu ginjal sebagai organ urinasi yang terdiri dari 3 bagian yaitu kranial, middle, dan caudal. Selanjutnya kita akan mempelajari penyakit-penyakit yang terdapat pada unggas. Yang pertama yaitu tetelo. Tetelo merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus piramidzo dengan gejala gangguan pernafasan seperti megap-megap, batuk, bersin, dan ngorok waktu bernafas. Nafsu makan menurun, produksi telur menurun, mencret, kotoran encer, agak kehijauan. Penyakit ini ditandai dengan kepala ayam yang terbalik dan jalan yang mundur. Penyakit yang kedua yaitu snot atau coryza. Gejala yang dapat diamati yaitu ayam mengeluarkan cairan air mata, terlihat mengantuk dengan sayapnya yang turun atau menggantung, mengeluarkan lendir dari hidung kental berwarna kuning, dan berbau khas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Penyakit yang selanjutnya yaitu foulpox atau cacar jengger ayam. Penyakit ini menyerang unggas dengan sifat yang dapat menular. Gejalanya yaitu terdapat 3 bentuk dari 3 kombinasi yaitu lesi pada kulit di daerah kepala, di tempat yang tidak berbulu seperti kaki dan pantat, lesi distentik di daerah mulut, dan lesi di lubang hidung. Dapat dicegah dengan cara mengobati
dengan mengolesi yodium pada luka cacar dan memberi vaksin virus cacar unggas hidup.